katin keyakinannya. Ya itu gimana Pak? Ya harus fokus dong. Jangan lihat masa lalu. Kan surat panggilannya kan datangnya kan hari Jumat kemarin. Lah jangan inget-inget lah. Surat tagihannya kan kemarin datangnya hari Jumat. Ini kok sekarang hari Sabtu masih diingat. Jangan. Apa yang Bapak Ibu hari ini lemot hajatnya? Karena Bapak dan Ibu lebih takut sama penagihan, lebih takut sama ancaman daripada takut sama Allah. Jangan. Jadi maunya saya yang kemarin surat mau dilelang, mau disita atau surat penagihan apa aja, coba jangan ditengok. Contohnya apa sih Ji? Bapak dan Ibu tahu mobil, kaca depannya kan gede. Kaca yang buat ngeliat belakang gede apa kecil? Ya kecil kan masa lalu. Udah kemarin hari Jumat. Sekarang kan udah hari Minggu, mau besok Senin. Ya udah santai aja. Ini kok malah begini Bapak dan Ibu. Janganlah nanti ke depannya nabrak. Aduh, makanya sebenarnya gini loh Pak. Bapak dan Ibu yang punya hajat, saya yang gregetan. Kok Pak Haji tahu sih? Ya karena saya lihat mukanya masih muka jadul. Coba mukanya cerah, gembira, ceria, sumringah. Iya. Kedua ya, ini agak jorok sedikit, tapi jangan diliput. Kalau diliput saya takut. Hah? Kebiasaan. Biasa jorok. Udah biasa. Soalnya kemarin ada tamu saya dari Lampung. Kan papanya mau kemari sama mamahnya. Udah pulang belum yang dari Lampung tuh? Anaknya ngomong begini. Dia kan pamit papanya mamanya. Dek, Mama sama Papa ke Bogor dulu ya. Oh, ke tempatnya Aji Kontol. Ini bener. Kan video call sama saya ya. Pagi-pagi ya, dia video call Pak Haji. Putra saya mau nyapa boleh gak? Saya pikir nyapanya bahaya lah ya. Namanya juga anak ya. Pas video call nyala, kan saya bilang, Dek, kabarnya gimana? Sehat Aji Kontol. Aduh, kenapa manggilnya begitu? Aku nih kalau denger videonya Pak Haji, aku tertawa terus. Boleh gak aku ganti namanya Pak Haji jadi Haji? Oh. Saya Bu denger begitu, langsung alat kelamin saya nggak bisa ngaceng. Kesentil. Udah saya giniin, dul. Nggak mau loh, dul nggak mau. Aduh. Hah? Nggak ngefek. Centongin Pak Haji. Ibu mau nyentangin? Asal jaminan kaya ya Pak. Oh masih dong. Ini kedua nih Pak, saya maaf ya sebelumnya ya. Bapak jangan ngerjain saya ya. Ini saking manjurnya ilmu RDAY, gurunya aja bisa kena sama muridnya. Namanya Ibu Nunung dari Garut. Dia kesini sama Ibu Iin dari Bandung. Nah, Ibu Nunung tuh WhatsApp saya nggak pernah saya balas. Dia mau datang, maksain mau ketemu saya. Saya juga nggak tahu, maksain mau ketemu saya. Ampun. Mau tahu? Foto saya dicetak 3 lembar, dikempit di memek. Itu saya dari pagi bersin nggak berhenti. Istri saya sampai bilang, Papa tuh kan kalau tidur jangan malam-malam, jangan pagi. Dalam hati, nggak mungkin kan saya udah tiap hari begini. Tuh tumben bersin kemarin tuh, bersin mulu.
Nggak taunya Ada yang jujur ya? iya, jadi senjata makan tua. Jadi Bapak jangan ya, kasihan saya. Masa ngajarin, kan saya bilang Bapak dan Ibu kalau tagihannya macet. Nah, nama perusahaannya apa tuh? Nama apa tuh? Taruh di alat kelamin, taruh di ventilator gini-gini. Dipraktekin ke saya. Jadi gini ceritanya nih Pak, jadwalnya saya pagi-pagi jam 7 kita privat di Starbucks Sentul, depannya McDonald yang dekat bundarannya Sentul. Itu ada namanya Starbucks Sentul. Saya dari jam 7 di situ sampai jam 10. Jam 10 kita pindah ke restoran Seruni di Aeon Mall Sentul. Nah, karena banyak baru selesailah jam 5. Setengah 5 kurang, setengah 5 lewat. Dari situ saya lanjut privat di CCM di Cibinong, CCM. Nah, udah selesai jam 7, ada tamu bilang, "Ji, saya ada di PIM. Saya titip ya Ji buat anak yatim sedekah." Gitu. Ya udah nanti titip aja. "Haji, acaranya apa?" "Saya mau beli baju nih, baju Aero. Merek Aero, adanya di PIM Pondok Indah Mall. Nah, saya mau berangkat. Heran itu jalannya macet total. Nyelip nggak bisa, nyelip nggak bisa." Saya bilang, "Tumben bener ya, ada apa?" "Ya udah deh Den, kita ke Starbucks Sentul yuk, ngopi dulu bentar." Karena di Aeon Mall ada 11 orang yang mau privat nanti kan. Ya udah. Itu Pak yang namanya Nunung sama Iin yang ngempit foto saya di mem dari pagi Pak, yang bikin saya bersin. Itu nggak taunya dia nungguin. Santai aja saya. Kan saya masuk ke dalam. Nah, itu kontol saya mau copot, cari mana? Saya pasang lagi. Aduh. Cium tangan, peluk-peluk, celepok. Waduh, saya bilang, "Jangan, iya jangan Mbak, jangan." "Emang kenapa?" "Ini punya saya copot." Akhirnya dia cerita, "Saya itu, maaf ya Pak Haji, saya pasang 3 fotonya Pak Haji di alat kelamin saya. Nah, pada saat saya pipis tadi habis asar, pas saya pipis copot 1. Saya cari nggak ada, masuklah ke lubang toilet." Aduh. Pantesan saya nggak pernah ngopi, bawaannya pengen ngopi. Iya, ini emang aneh-aneh aja ya. Nah, kan saya yang cerita gini udah 2 kali, tadi malam sama hari ini ya. Nah, tadi malam saya cerita dipraktekin sama pasien saya tuh yang denger di belakang. Namanya dokter siapa dari Lampung, yang suaminya bupati, dokter Lena. Dia duduk di situ tuh. Wah, saya japri Pak Haji nggak dijawab-jawab. Oke, gua kerjain Pak Haji. Habis tahajud dia kempit foto saya 2 di alat kelaminnya sambil makan soto di situ. Kan saya nggak pernah jawab karena yang heran kok saya jawab. Oke, besok pagi jam 10 di Aeon Mall Sentul di restoran Seruni. Ya oke, saya mau jawab tuh. Udah gitu, kata dia, "Yes, aku udah dijawab." Dicopotlah fotonya. Jadi dong. Nah, dia tanya, "Di Aeonnya di mana lokasinya?" Nggak jawab saya kan, dia pakai lagi. Ya Bapak dan Ibu jangan ya, kasihan saya, kan tamunya banyak. Ya jangan ya, jangan iya dipraktekin loh. Pak, yang namanya ilmu manjur, ilmu yang nggak ada jinnya, yang nggak ada hodamnya, namanya nggak ada jin, nggak ada hodam, itu dipraktekin kemana aja pasti kena. Tapi kalau ada jinnya, ada hodamnya, ke gurunya nggak mungkin kena. Kan gurunya punya itu. Iya. Jadi emang dimanjur Pak, super manjur. Tapi jangan buat ke saya sekali lagi ya. Saya ampun Pak, ampun Bu ampun. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Bapak dan Ibu boleh kempit foto saya di alat kelamin. Yang ada upil saya tebel. Oke?
Jadi nanti ibu itu ya. Terus kedua nih Pak, mau saya setelah saya random dari 24 pasien tadi, intinya yang bikin dia terkabul semua, yakinnya harus tingkat dewa. Bisa gak Bapak dan Ibu? Udah datang jauh-jauh, bahkan ada yang nginep, apalagi Bapak dan Ibu udah sampai datang, istilahnya ya maksain lah, masa nggak terkabul ya. Jadi harus yakin ya. Ya di depan jangan takut sama siapapun, harus yakin pasti cair. Terus jangan ngomong begini ya Pak, pasti kebeli. Kalau kebeli Bapak dan Ibu mesti nabung, tapi ngomongnya pasti punya. Karena saya waktu punya Robicon nggak beli, Bapak dan Ibu saya punya Toyota Alphard juga nggak beli. Saya ngomong, Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Alphard. Nah Bapak dan Ibu jangan ngomong kebeli, takutnya nanti DP. Saya nggak mau DP, kalau bisa punya. Kok gitu Ji? Abi, Mas Abi, suaminya Mbak Lisa, dia ngomongnya begini ke anak yatim, pasti saya kebeli Robicon. Tadi kan saya dari rumahnya Abi, saya lihat memang ada Robicon, tapi dia beli. Dan Robicon nggak murah Pak, di atas 1,5 M, ada yang 2 M. Sayang kan, kenapa nggak punya? Gurunya bisa, muridnya harus bisa. Ya, kalau gurunya terkabul, muridnya harus terkabul. Bisa? Besok, mulai besok terkabul semua. Ya. Kedua, November kan kita mau berangkat umroh. Kalau bisa yang ada di ruangan sini bisa berangkat semua. Dan gratis. Iya, makanya Bapak dan Ibu saya paksain suruh bangunnya jam 00. Karena nanti Bapak dan Ibu kalau nanti umroh jam 00 udah harus bangun, harus mandi. Karena kalau Bapak dan Ibu nanti berangkat ke masjidnya 3:30 atau jam 4, Bapak dan Ibu nggak dapat tempat duduk di sana. Siapa yang udah pernah umroh? Bener gak omongan saya? Iya. Terus kedua, Bapak dan Ibu harus mandi jam 00. Karena kalau umroh, kalau mau berangkat ke masjid harus mandi. Nah kalau Bapak dan Ibu nggak biasa mandi gimana? Ya, harus mandi. Terakhir, Bapak dan Ibu harus tahajud. Karena kalau Bapak dan Ibu umroh sampai masjid nunggu azan subuh, Bapak dan Ibu harus sholat tahajud. Betul gak? Yang udah pernah umroh. Betul? Nah, terakhir, Bapak dan Ibu gimana caranya? Bisa gak Bapak dan Ibu paksain harus bisa latihan dikit-dikit baca Quran? Kenapa? Karena nanti kalau di Ibu umroh dari abis maghrib menuju sholat isya, Ibu tidak akan pulang ke penginapan. Kok nggak bakal pulang? Kan nanti kalau pulang ntar nggak ngejar isya, ya kan? Jadi ngapain di masjid? Baca Quran. Bisa? Jadi Bapak dan Ibu jangan sampai gini loh, saya ngikutin RDI kenapa jadi beban ya? Harus bangun jam 00, harus senyum, harus mandi pagi, harus tahajud, harus baca Quran. Kan nanti bonusnya umroh. Bapak jangan kalah sama anak yatim kita. Anak yatim kita udah biasa Pak. Kalau Bapak kan baru kan, ada yang baru seminggu, 2 minggu. Emang kelebihannya apa sih Ji kalau umroh sama anak yatim? Bapak dan Ibu nanti bisa ijab di atas awan. Kan pesawatnya terbangnya di atas awan. Nanti Bapak dan Ibu duduknya sebelah-sebelahan sama anak yatim. Nanti Ibu dan Bapak di pesawat sambil dipeluk anak yatimnya. Ibu ijab, sayang aminin hajat bunda ya. Nanti kan anaknya tanya, hajatnya apa bun? Tuker tambah suami. Iya, karena suaminya kan udah kadaluarsa, udah expired. Nah, bisa gak begitu ya? Jadi paksain November, tinggal sebulan lagi ya.
Kalau November akhir berangkat berarti 2 bulan lagi ya. Oktober sama November kan, kalau akhir November terbang, kita lihat sikon. Kalau dia musim panas kita nggak berangkat, kalau musim dingin kita berangkat, takutnya nggak kuat. Karena di sana kalau panasnya luar biasa. Jadi kita cari musim dingin. Kalau dingin kan gampang. Alat kelaminnya bapak dan ibu bisa diperban, nggak menggigit. Kalau panas nggak bisa. Ya panas banget lah suhunya. Gerah bawaannya. Nanti kalau bapak dan ibu telanjang kan yang repot saya. Menang banyak. Oke? Paksain November bapak dan ibu kepilih. Bisa berangkat umroh gratis sama anak yatim. Kalau bapak dan ibu nggak kepilih, paksain bisa berangkat, bayar. Kalau bayar pribadi ke Maktur sekitar 76 juta satu orang. Tapi kalau ikut RDAY bayarnya cuma 37 juta. Nah kita bareng. Terakhir, bapak dan ibu jangan malu-maluin RDAY kalau nanti berangkat umroh. Karena nanti bapak dan ibu kalau ditanyain sama mutawib yang pemimpin umroh, bapak kenapa nggak mandi? Nggak ada gayung. Di sana nanti di hotel nggak ada gayung pak, adanya shower. Ya, nanti bapak dan ibu habis mandi basah kuyup. Kenapa pak? Kok nggak diandukin? Nggak ada anduk? Ada pak, nanti anduknya di atas, yang di bawah tuh keset. Awas kalau bapak-bapak tapian pakai keset loh. Bapak tapian keset keluar hotel itu semua ibu-ibu tiarap. Ya, jadi anduknya di atas. Makanya latihan nginep di hotel. Ya dong. Jangan malu-maluin ya. Ini jamaah dari mana? Jamaah dari Maktur rombongan RDAY Kandang Mbe. Ya kan nanti reportnya ke sini orang sana, Ji, lo salah kirim tuh Ji. Udah jelek, blow on. Jangan ya Pak ya. Jangan ya. Latihan nginep di hotel ya, sekali-kali dah. Ya.